Halo teman-teman direktori, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan alat bukti dan barang bukti dalam acara pidana. Langsung aja yuk kita bahas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi barang bukti maupun alat bukti. Tetapi di dalam pasal 39 ayat 1 KUHP menguraikan mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan. Yang pertama seperti benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang dapat dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, penjelasan pasal 46 ayat 1 KUHP menyatakan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti adalah benda yang disita dan diajukan ke persidangan untuk keperluan pembuktian. Nah, definisi alat bukti sendiri adalah segala objek yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Alat bukti yang diakui dalam KUHP hanya restriktif dalam wujud, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti dalam KUHP, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menambahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah. Di samping itu, bukti elektronik juga tercantum pada pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, di sini ditafsirkan bahwa khusus dalam perkara tipikor yang bersifat lex spesialis atau alat bukti elektronik harus dimaknai sebagai alat bukti petunjuk. Sedangkan dalam perkara selain tipikor, alat bukti elektronik dimaknai sebagai alat bukti keenam, selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam hal hakim menilai perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sah dan meyakinkan, maka penilaian tersebut wajib berdasarkan pula atas alat bukti sesuai ketentuan dalam penjelasan pasal 191 ayat 1 KUHP. Pada kondisi ini merupakan konsekuensi atas penerapan teori pembuktian negatif yang dianut KUHP. Nah, barang bukti ini selalu berwujud benda materi konkret yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Misalnya adalah gawai, TV, dan uang tunai yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian. Seperti pistol, pisau, dan tali yang digunakan untuk menghilangkan nyawa. Kunci, duplikat, surat palsu, dan seragam palsu yang khusus sengaja dibuat untuk menipu, serta sidik jari, cairan sperma, selongsong peluru, dan segala hal yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Nah, alat bukti umumnya tidak memiliki wujud dan bersifat abstrak, kecuali surat yang memiliki wujud fisik, keterangan saksi, keterangan ahli, beserta keterangan terdakwa. Tentu tidak terwujud, walaupun keterangan tersebut pasti diberikan oleh orang yang berwujud di dalam persidangan. Oke, sekarang kita ngebahas tentang kekuatan pembuktian. Barang bukti itu sendiri sama sekali bukan merupakan objek yang dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Artinya, ia tidak memiliki kekuatan pembuktian. Secara teori, hakim bisa saja memutus seseorang bersalah tanpa adanya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya dalam perkara tipiring berupa delik penghinaan ringan. Syaratnya tentu saja selama telah terpenuhinya bewitch minimum berupa dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan bagi hakim
hakim. Meskipun demikian, ius constituendum dalam pasal 175 rancangan KUHP sepertinya memang menghendaki diakuinya barang bukti untuk menjadi bagian dari alat bukti seperti pada sistem common law. Nah, alat bukti merupakan seluruh objek yang diakui dalam pasal 184 KUHP untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Barang bukti bukanlah objek yang dapat menerangkan dengan sendirinya suatu kejadian tertentu. Maka dari itu disebut sebagai corroborating evidence. Contohnya, dalam suatu kasus pembunuhan ditemukan barang bukti berupa pisau yang masih menancap di perut korban. Dalam kasus tersebut, barang bukti pisau itu sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hakim. Akan tetapi ketika diteliti oleh forensik dan dibuat surat pencocokan sidik jari atau diajukan keterangan ahli yang menjelaskan di persidangan bahwa ternyata sidik jari pada barang bukti pisau itu cocok dengan sidik jari terdakwa, maka secara tidak langsung barulah barang bukti tersebut dapat menerangkan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Artinya barang bukti perlu ditransformasikan terlebih dahulu menjadi alat bukti yang sah dalam undang-undang agar dapat membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pasal 181 KUHP mengamanatkan kepada hakim untuk memperlihatkan terdakwa segala barang bukti dan menanyakan apakah ia mengenalinya. Yang terakhir itu ada penyitaan. Agar dipertimbangkan oleh hakim, seluruh barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan harus terlebih dahulu disita dan telah dilampirkan pula persetujuan atau izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk berkas. Barang bukti yang diperoleh dengan misalnya penyadapan ilegal atau penggeledahan yang tidak memiliki izin Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dihadiri saksi tentu saja menjadi tidak sah, serta dapat menjadi objek dari pra-peradilan. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan hak asasi manusia dan berhubungan pula dengan status barang bukti dalam amar putusan. Apakah ia akan dikembalikan, dimusnahkan, dirusakkan, dirampas untuk negara atau masih diperlukan dalam perkara lain? Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak memerlukan penyitaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, amar putusan hakim tidak akan pernah menentukan status mengenai alat bukti. Jadi itu sedikit dari perbedaan alat bukti dan barang bukti serta penjelasan dalam hukum acara pidananya.